Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat publik dimanapun sobat publik berada. Ya, tergantung kapan sobat publik menonton video ini. Kembali lagi bersama kita di channel Ruang Publik. Ya, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini nantinya bermanfaat untuk sobat publik sekalian. Baik, kali ini kita ingin membahas mengenai kerumunan yang diciptakan akibat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 23 Februari 2021 yang lalu. Nah, hari ini kerumunan yang diakibatkan oleh kunjungan kerja sang Presiden itu menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena masyarakat hari ini membandingkan pada kasus-kasus kerumunan yang lain yang itu telah membuat si pelaku atau aktor yang mengakibatkan kerumunan itu tercipta ditahan dan dipenjarakan. Maka untuk sang presiden kerumunan ini menjadi sangat diperhatikan. Kenapa? Karena adanya pembedaan dalam hal ini, adanya tolerir terhadap kasus kerumunan yang diciptakan oleh sang presiden. Nah, kalau pihak istana mengatakan bahwasanya kerumunan warga itu tercipta secara spontanitas dikarenakan antusiasme masyarakat menyambut kehadiran sang presiden. Ya, tentu kita bisa berkomentar bahwasanya protokoler kepresidenan tentunya mempunyai sistem pengamanan dan juga telah berkoordinasi dengan daerah yang akan dituju oleh sang presiden. Maka di sini ada kegagalan ataupun kelalaian protokol kepresidenan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar tidak terjadinya kerumunan. Dan juga pemerintah daerah dalam hal ini harusnya juga mengantisipasi agar masyarakat tidak berkerumun ketika sang presiden melakukan kunjungan ke daerahnya. Maka hari ini kita belum melihat bagaimana sikap Gubernur NTT terhadap kerumunan yang telah terjadi. Maka hari ini kita harus kritis terhadap kerumunan yang diciptakan oleh penguasa, karena penguasa sendiri yang membuat ketentuan tentang protokol kesehatan COVID-19 dan adanya larangan agar tidak melanggar prokes ketika masa pandemi. Nah, maka hari ini kita bisa membandingkan bagaimana ketika seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh ulama yaitu Habib Rizik ketika pulang ke tanah air dari Arab Saudi, ya secara spontanitas juga dan karena antusiasme masyarakat yang tinggi untuk menyambut beliau, maka terjadilah kerumunan. Tapi kan kita bisa melihat akibat kasus itu beliau dipidanakan dengan pasal bahwasanya telah melanggar protokol kesehatan, dan akhirnya hari ini kita sama-sama melihat beliau ditahan, ya, dipenjarakan begitu. Maka hari ini masyarakat juga menuntut ada tindakan tegas hukum terhadap sang presiden begitu. Maka hari ini kalau kita berbicara hukum, ya negara kita negara hukum sebagaimana Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan di pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka kalau negara hukum, ya tegakkanlah hukum sebagaimana semestinya. Tapi hari ini apa? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terhadap masyarakat yang tidak mempunyai kekuasaan, itu hukum akan ditegakkan seadil-adilnya. Masyarakat langsung dipidanakan, dipenjarakan gitu. Tapi untuk penguasa, untuk orang-orang yang mempunyai kekuasaan, maka hukum itu seakan tumpul, tidak mempunyai daya dan kekuatan. Maka hari ini kita menantang pemerintah, aparat penegak hukum khususnya, untuk mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sebagaimana seharusnya terhadap bagi siapa saja. Atau kita boleh mempertanyakan, apakah di Indonesia hari ini asas equality before the law itu masih hidup dan masih ada, di mana adanya persamaan hak dan kedudukan bagi siapa saja di depan hukum pemerintahan. Maka hari ini kita menantang adanya penegakan hukum terhadap protokol kesehatan sebagaimana seharusnya, sebagaimana hukum itu harus berjalan tidak pandang bulu dan juga diterapkan bagi siapa saja yang melanggar hukum itu sendiri. Maka hari ini ada solusi yang ditawarkan oleh berbagai elemen maupun berbagai tokoh politik, ya. Sehingga hari ini orang membandingkan antara kasus kerumunan yang diakibatkan oleh kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan kerumunan yang diciptakan ketika pulangnya ulama yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Terhadap Habib Rizik, hukum itu langsung berlaku.
Beliau langsung dipidanakan. Terhadap presiden seakan ini ditolerir, biasa-biasa saja. Bahkan pihak istana bilang itu sesuatu yang wajar, spontan, karena masyarakatnya rindu terhadap presidennya. Masyarakat-masyarakat di bagian Indonesia Timur sudah lama tak bertemu oleh presidennya. Ini sesuatu yang tidak adil rasanya diberlakukan bagi setiap, ini sesuatu yang tidak adil rasanya jika kita memberikan pandangan seperti ini kepada masyarakat kita. Maka mungkin ada satu solusi ya yang bisa kita tawarkan, mungkin sebaiknya terhadap pelanggar protokol kesehatan itu tidak perlu dipidana lalu dipenjarakan. Mungkin mereka cukup membayar denda ya. Misalkan bagi pelanggar protokol kesehatan ya harus membayar denda 50 juta atau lebih dari itu. Nah, jadi itu bisa diterapkan. Sama halnya dengan hari ini, jika presiden telah melanggar protokol kesehatan, ya berlakukan denda. Silakan beliau membayar denda 50 juta. Dan itu harapannya bisa juga nantinya berlaku kepada mereka-mereka yang telah dipidana, dipenjara karena menciptakan kerumunan. Nah itu ya, masih banyak kasus-kasus lain. Belum lagi anak presiden yang ketika kampanye juga menciptakan kerumunan. Belum lagi menantu sang presiden ketika kampanye di Medan juga menciptakan kerumunan. Nah, lingkaran-lingkaran kekuasaan, khususnya lingkaran keluarga istana, seakan mendapat toleransi bahwasanya jika kerumunan diakibatkan oleh mereka itu seakan tidak apa-apa. Nah, ini tantangan ke depan bagaimana penegakan hukum itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Oke, mungkin itu saja. Bagaimana pendapat sobat publik? Ya, silahkan berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.